Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan Supply Chain Management Chapter 5, Metric for Measuring Supply Chain Performance. Metric supply chain adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja berbagai aktivitas dalam rantai pasok. Dari pengadaan hingga pengiriman. Mengapa metrik penting? Metrik adalah alat vital dalam manajemen supply chain, berfungsi untuk menilai kinerja, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan mengevaluasi aktivitas strategi dengan memberikan wawasan tentang kualitas dan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan kolaborasi transparansi antar departemen. Metrik membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing pasar. Useful of market and their supply chain. Model ini berfungsi untuk merumuskan strategi supply chain yang kompetitif. Tujuan meliputi mengidentifikasi pasar, klasifikasi pasar berdasarkan supply dan demand, menentukan kinerja rantai pasok, kriteria kinerja untuk memenuhi kebutuhan pasar, mendukung pengambilan keputusan, panduan strategi bagi manajemen, mengidentifikasi peluang, menemukan peluang bisnis melalui kolaborasi, meningkatkan responsivitas, adaptasi cepat terhadap perubahan permintaan, optimalisasi operasi internal, efisiensi operasi dan peningkatan layanan pelanggan. Market performance kategori. Mengkategorikan pasar dalam 4 kuadran. Pasar berkembang, supply dan demand rendah, serta tidak terduga, dengan peluang berkolaborasi dengan rantai pasok untuk memahami kebutuhan pasar. Pasar pertumbuhan, permintaan lebih tinggi dari pasok, menciptakan peluang untuk memberi layanan pelanggan yang tinggi dengan fokus pengisian pesanan yang tepat waktu. Pasar stabil, supply dan demand tinggi dan dapat diprediksi, di mana peluang ada dalam mengoptimalkan operasi internal dan efisiensi dan pelayanan pelanggan. Pasar matang, supply melebihi demand, dengan peluang untuk fleksibilitas dalam merespon perubahan permintaan produk sambil menjaga tingkat layanan pelanggan yang tinggi. 4 kategori pengukuran supply chain. Layanan pelanggan, kemampuan memenuhi ekspektasi pelanggan yang bervariasi tergantung pasar, mencakup ketersediaan produk dan kecepatan pengiriman. Efisiensi internal, menunjukkan seberapa baik perusahaan beroperasi untuk mencapai profitabilitas, tingkat profitabilitas berdasarkan perbedaan antar pasar. Fleksibilitas permintaan, kemampuan merespon ketidakpastian dan dalam permintaan produk dan variasi produk yang memungkinkan diminta, penting untuk pasar matang. Perkembangan produk, kemampuan untuk mengembangkan dan mengirim produk tepat waktu, krusial untuk pasar yang berkembang. A framework for market measurement. Kerangka pengukuran kinerja terdiri dari 4 kategori mencakup kebutuhan rantai pasok pasar nyata. Pasar berkembang, memerlukan keunggulan dan pengembangan produk dan layanan pelanggan. Pasar pertumbuhan, membutuhkan layanan pelanggan yang sangat tinggi, diukur melalui tingkat pengisian pesanan dan pengiriman yang tepat waktu. Pasar stabil, mengutamakan efisiensi internal dan cakupan layanan pelanggan yang lebih luas. Pasar matang memerlukan efisiensi dan layanan pelanggan yang baik, serta fleksibilitas permintaan yang tinggi. Perusahaan yang berhasil memenuhi kinerja yang diharapkan mendapatkan keuntungan lebih besar. Metrik kinerja dari keempat area ini relevan untuk perusahaan rantai pasok
Meskipun pengumpulan data untuk seluruh rantai pasok bisa sulit karena masalah kepercayaan. Dengan menyelesaikan isu-isu ini, metrik akan membantu meningkatkan kinerja seluruh rantai pasok dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Customer Service Metric. Metrik layanan pelanggan mengukur kepuasan pelanggan berdasarkan tepat waktu pengiriman, keterisian pesanan, pemenuhan pesanan. Ada kategori metrik. Ada dua kategori metrik. Wheel Stock BTS, tingkat pengisian layanan lengkap dan item, tingkat pengiriman tepat waktu, nilai dan jumlah pesanan tertunda, frekuensi dan durasi pesanan tertunda, tingkat pengembalian item. Build to order BTO, waktu respon pelanggan dan tingkat penyelesaian tepat waktu. Tingkat pengiriman tepat waktu, nilai dan jumlah pesanan terlambat, frekuensi dan durasi pesanan terlambat, pengembalian dan garansi perbaikan. Internal efisiensi metrik. Efisiensi internal mengacu pada kemampuan perusahaan atau rantai pasok untuk menggunakan aset mereka seefisien mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Aset mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai nyata seperti pabrik, peralatan, inventaris, dan kas. Beberapa ukuran populer dari efisiensi internal adalah nilai inventaris, perputaran inventaris, pengembalian penjualan, waktu siklus cash to cash. Product Development Metric, kemampuan untuk mengikuti perkembangan pasar dapat diukur dengan metrik seperti persentase total produk yang terjual yang diperkenalkan dalam tahun terakhir, persentase total penjualan dari produk yang diperkenalkan dalam tahun terakhir, waktu siklus untuk mengembangkan dan mengirimkan produk. Demand Flexibilitas Metrik. Fleksibilitas permintaan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk merespon permintaan baru dan jumlah variasi produk serta bertindak dengan cepat. Sebuah perusahaan atau rantai pasok memerlukan kemampuan di bidang ini untuk mengatasi ketidakpastian di pasar yang mereka layani. Beberapa ukuran fleksibilitas, waktu siklus aktivitas, fleksibilitas upside, fleksibilitas luar, waktu siklus aktivitas. Operation that enable supply chain performance. Agar organisasi dapat memenuhi tuntutan pasar, mereka harus mengukur dan meningkatkan kemampuan dalam 4 kategori rantai pasok. Plan, perencanaan, mengatur kebutuhan dan perencanaan untuk memenuhi permintaan pasar, source, pengadaan, memilih pasok dan mengelola bahan baku yang dibutuhkan, make, produksi, mengelola proses produksi agar efisien dan tepat waktu, deliver, distribusi, mengirimkan produk akhir ke pelanggan tepat waktu dan sesuai dengan standar. Collection data, display performance data. Lingkungan bisnis sangat ditandai dengan perubahan cepat seperti siklus hidup produk yang lebih pendek dan pasar akan semakin spesifik. Untuk mengikuti perubahan ini, perusahaan perlu sistem business intelligence yang menyajikan data dalam 3 tingkat: strategis, taktikal, operasional. Strategis mendukung manajemen dalam perencanaan pengambilan keputusan. Taktis membantu manajemen menengah untuk menerapkan strategis. Operasional mendukung karyawan dalam tugas harian mencapai target operasional. 3-level detail. Dalam supply chain management diatur dalam 3 tingkatan kemudahan pengguna. Data strategis level 1 digunakan untuk manajemen untuk menetapkan tujuan dan mengevaluasi pasar, mencakup data eksternal performa bisnis utama. Data taktis level 2 digunakan manajemen untuk menengah untuk perencanaan tingkat cabang, memantau proses rantai pasok seperti perencanaan, produksi, dan pengiriman. Data personal level 3 digunakan manajemen link untuk melaksanakan tugas dan perbaikan kinerja. Data warehouse. Data warehouse adalah pusat data dari berbagai sistem perusahaan yang otomatis mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Data ini digunakan untuk menghasilkan laporan standar untuk pencarian khusus.
Pembangunan dimulai dari sederhana yang mudah digunakan, fitur yang dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Keberhasilan data warehouse tergantung pada aktivitas penggunanya. Data warehouse juga memungkinkan kolaborasi rantai pasok dengan berbagai laporan secara elektronik antar perusahaan. Spotlight problem dan pinning opportunity. Akses data yang komprehensif memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi masalah serta peluang. Dengan data ini, organisasi dapat melihat area yang memerlukan perbaikan, menyoroti hambatan dalam operasi, serta mencari cara meningkatkan efisiensi. Hal ini membantu perusahaan menjadi lebih responsif terhadap perubahan tantangan baru. Setiap tingkat manajemen menggunakan dashboard untuk memantau kinerja daerah tanggung jawabnya. Dashboard mampu mengidentifikasi masalah peluang dengan cepat, membuat perusahaan lebih responsif, efisien dalam menghadapi perubahan pasar. Kecepatan ini melalui keunggulan kompetitif yang penting bagi kelangsungan bisnis. Market migration from one quadrant to another. Pasar dapat mengalami perubahan dari satu segmen ke segmen lain. Misalnya masal ke pasar yang lebih khusus. Perubahan ini menuntut perusahaan untuk cepat beradaptasi, mempengaruhi strategi, penyesuaian operasi agar tetap relevan, kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Sharing data across the supply chain. Pergerakan pasar mempengaruhi rantai pasok dengan efek bull sweep bisa menyebabkan kelebihan stok. Solusi adalah berbagi data permintaan, keputusan, dan kinerja antar perusahaan dalam rantai pasok untuk membuat keputusan yang lebih baik. Perusahaan bisa berbagi data dengan efektif, menciptakan rantai pasok lebih baik, efisien, menarik pelanggan, dan meningkatkan daya saing dibanding perusahaan yang tidak berbagi data. Kesimpulan, metrik for measuring supply chain performance. Metrik rantai pasok adalah alat penting untuk menilai kinerja berbagai aktivitas mulai dari pengadaan hingga pengiriman. Metrik ini membantu dalam evaluasi kinerja, menilai aktivitas efisien rantai pasok serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengambil keputusan berbasis data, menyediakan informasi yang akurat untuk respon cepat terhadap perubahan pasar, pengukuran aktivitas strategi, menilai keberhasilan strategi yang diterapkan, penggunaan biaya dan peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. Metrik pengalaman pelanggan seperti waktu pengiriman dan akurasi pesanan langsung mempengaruhi kepuasan. Peningkatan kolaborasi dan transparansi. Metrik mendukung kolaborasi antara departemen menciptakan transparansi dalam rantai pasok. Terima kasih.